Oke, perkenalkan, nama saya Boy Indra Mahardika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SQL query. Oke, untuk daftar isi materi yang pertama, itu ada pengertian SQL atau Structure Query Language. Yang kedua itu ada pengertian dari DDL atau Data Definition Language. Yang ketiga itu ada macam-macam dari DDL. Yang keempat itu ada pengertian dari DML atau Data Manipulation Language. Yang kelima itu ada macam-macam dari DML. Yang keenam itu ada pengertian dari fungsi agregasi. Yang ketujuh ada macam-macam fungsi agregasi. Yang kedelapan pengertian dari fungsi date. Yang kesembilan ada macam-macam fungsi date. Yang kesepuluh pengertian fungsi join. Yang kesebelas macam-macam fungsi join. Dan yang kedua belas contoh dari query-nya. Oke, yang pertama kita masuk ke pengertian SQL. SQL atau Structured Query Language adalah jenis bahasa yang digunakan untuk mengakses data di dalam basis data, termasuk di dalamnya sebagai bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional atau yang disebut dengan DBMS. Selanjutnya ada pengertian dari DDL. DDL atau Data Definition Language adalah perintah yang digunakan untuk pendefinisian suatu struktur basis data. Dalam hal ini berupa basis data dan tabel, dan juga digunakan untuk membuat database atau tabel, menghapus database atau tabel, dan mengubah struktur suatu tabel. Lanjut kita ke macam-macam dari DDL. Untuk macam-macam dari DDL sendiri, yang pertama ada create. Fungsinya untuk membuat data atau tabel baru dalam sebuah database. Yang kedua ada dash, menampilkan detail tabel dalam sebuah database. Yang ketiga ada alter, mengubah struktur tabel dalam sebuah database. Dan yang terakhir ada drop, yaitu menghapus data atau tabel yang ada dalam sebuah database. Selanjutnya ada pengertian dari DML. DML atau Data Manipulation Language adalah perintah yang berhubungan dengan manipulasi seperti mengubah data, menambah data, mengambil, atau menampilkan data serta menghapus data. Selanjutnya ada macam-macam dari DML. Untuk query DML sendiri, di sini yang pertama ada insert, yaitu untuk memasukkan data tabel dalam sebuah database. Yang kedua ada select, fungsinya untuk mengambil beberapa data tabel dalam sebuah database. Yang ketiga ada update, yang fungsinya untuk memperbarui data tabel dalam sebuah database. Delete, menghapus data tabel dalam sebuah database. Selanjutnya ada pengertian dari fungsi agregasi. Fungsi agregasi adalah fungsi-fungsi perintah yang melakukan pengumpulan atau penggabungan nilai dari atribut-atribut yang biasanya numerik dari sebuah query. Macam-macam dari fungsi agregasi. Untuk query dari fungsi agregasi sendiri, yang pertama ini ada sum, yaitu untuk menjumlahkan semua data yang ada. Yang kedua ada count, yaitu untuk menjumlahkan total record data yang ada. Yang ketiga ada average, itu untuk menampilkan nilai rata-rata suatu data. Yang keempat itu ada min, untuk menampilkan nilai terkecil suatu data. Dan yang terakhir itu ada max, untuk menampilkan nilai terbesar suatu data. Selanjutnya ada pengertian dari date. Pengertian dari date atau fungsi date ini adalah fungsi yang digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu yang digunakan saat membuat suatu tabel atau database yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada macam-macam dari fungsi date. Untuk query dari fungsi date sendiri, yang pertama ini ada year. Itu digunakan untuk menampilkan tahun. Selanjutnya ada month. Itu digunakan untuk menampilkan bulan. Yang ketiga ada day. Digunakan untuk menampilkan hari. Maaf, bukan tanggal. Yang keempat itu ada hour, itu digunakan untuk menampilkan jam. Dan yang kelima itu ada minute, digunakan untuk menampilkan menit. Pengertian join. Fungsi join adalah
untuk menampilkan data pada tabel yang saling berelasi atau tanpa berelasi tapi berhubungan. Yang artinya, kita dapat menampilkan data dalam beberapa tabel dengan melihat ada kesamaan antar tabel, walau ada entitas yang berbeda, namun isinya dapat kita hubungkan. Selanjutnya ada macam-macam dari fungsi join. Beberapa macam-macam dari fungsi join ini, yang pertama ada inner join, itu fungsinya untuk mengambil dan menampilkan data dari kedua buah sisi, yaitu dari tabel asal dan tabel tetangga. Yang kedua, itu ada fungsi left join, itu mengambil dan menampilkan data dari sisi kiri atau tabel asal, tapi tetap mengambil data dari sisi kanannya. Yang ketiga, itu ada right join, itu yang fungsinya untuk mengambil dan menampilkan data dari sisi kanan atau tabel tetangga, tetapi dia tetap bisa mengambil data dari sisi kiri atau sisi tabel asal. Selanjutnya ada contoh query. Nah, untuk contoh query ini saya akan jelaskan di SQL Yoke. Oke, kita sudah di SQL Yoke untuk penjelasan dari query. Yang pertama, kita akan menjelaskan dari DDL. Untuk DDL sendiri, yang pertama itu kita akan membuat database terlebih dahulu dengan query-nya yaitu create database. Nah, database yang akan dibuat kali ini yaitu saya memilih untuk membuat database pengaduan masyarakat. Saya kasih nama pengaduan masyarakat. Oke, kita bisa blok ini, lalu bisa mengklik play, atau di sini ada execute query yang bisa menekan tombol F9 juga. Oke. Oh, maaf, ada kesalahan, saya lupa mengganti pengaduan masyarakat. Oke, sukses. Selanjutnya kita harus use dulu database ya, atau harus kita gunakan agar tidak terjadi benturan dengan database yang lain. Itu query-nya yaitu use, lalu nama database-nya masyarakat. Oke, sukses. Selanjutnya kita akan membuat suatu tabel, itu dengan create tabel. Itu query-nya. Selanjutnya setelah create tabel, kita harus namai tabel tersebut mau nama apa. Misalkan di sini saya buat masyarakat. Setelah itu kita harus mengisi terlebih dahulu field apa saja yang ada di dalamnya. Yang pertama di sini ada ID masyarakat, lalu dengan tipe data integer, panjangnya 5 saja, lalu kita berikan mungkin primary key dan null, lalu auto increment mungkin tidak usah, kita biarkan saja. Lalu field berikutnya itu nama dengan tipe data varchar 50. Lalu alamat sama juga varchar, saya setarakan saja 50 semuanya. Lalu ada nomor telepon sama juga varchar 50, saya setarakan saja. Ini merupakan query dari membuat tabel atau create table. Nah, setelah ini kita bisa blok, lalu kita jalankan. Nah, sukses.
tabelnya sudah ada. Nanti kita cek, tapi sebelum itu kita harus membuat beberapa tabel terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa tabel yang sudah ada supaya tidak menjadi lama durasinya. Saya copy paste saja supaya lebih cepat. Oke, kita run dulu semuanya. Oke, sudah sukses semua. Lalu setelah ini kita bisa cek tabel tersebut sudah ada atau belum dengan cara mengetik query yaitu show tables. Oke. Langsung saja, tidak usah isi apa-apa lagi. Nah, sudah ada tadi tabelnya. Tabel hasil ada, tabel masyarakat ada, tabel pengaduan ada, tabel petugas ada, dan tabel tanggapan juga ada. Nah, lalu kita akan mengecek mungkin salah satu tabel apakah file-file yang tadi itu sudah masuk atau belum. Kita des masyarakat misalnya, tabel dari masyarakat. Nah, sudah ada integer 5, varchar 50, dari nama tadi ID masyarakat, integer 5, nama varchar 50, alamat varchar 50, dan nomor telepon varchar 50, not null, dan primary key. Oke, sudah benar, tidak ada kesalahan. Selanjutnya kita akan ke fungsi alter. Nah, ini untuk menambahkan struktur dari tabel-tabel yang sudah ada. Misalkan kita ingin menambahkan salah satu file lagi di dalam sebuah tabel. Misalkan saya ingin menambahkan file di tabel hasil. Jadi query-nya itu alter table hasil, lalu add untuk menambahkan, lalu nama filenya apa dan tipe datanya apa. Saya sini nambah keterangan terus varchar 50 mungkin ya. Kita samakan saja lah supaya tidak terjadi kebingungan. Nah, kita jalankan. Ya, sukses, sudah ada. Mungkin kita bisa cek di sini hasil apakah sudah ada atau belum. Ya, sudah. Jadi kita tambah keterangan varchar 50. Oke, lanjut. Kita akan mengganti yang tadi kita masukkan keterangan ini, kita ganti nama filenya, kita ganti sama juga menggunakan alter table di tabel hasil. Nah, di sini kita menggunakan fungsi change atau merubah. Nah, change yang pertama itu kita harus mengetikkan kata yang salah atau kata sebelumnya, yaitu kata keterangan tadi. Lalu kita akan mengetikkan kata yang benar sekarang, kata yang ingin diganti, yaitu keterangan, mungkin keterangan laporan, laporan. Lalu dikasih tipe datanya varchar 50. Oke, samakan saja. Oke, taran. Oke, sukses. Kita cek lagi sudah berubah atau belum. Ya, sudah. Ini keterangan laporan varchar 50. Oke, selanjutnya kita akan mencoba fungsi alter table berikutnya, yaitu modify. Modify ini kita coba sama di tabel hasil saja. Lalu modify ini fungsinya untuk mengubah isi dari tipe data. Misalnya tadi keterangan laporan itu tipe datanya varchar dengan panjang 50. Mungkin kita ubah sekarang
varchar mungkin 100 ya, kita coba 100. Apakah mau terubah atau tidak? Ya, sukses. Kita bisa lihat dulu, kita cek. Ya, benar, ini sudah berubah. Keterangan laporan varcharnya sudah 100, sudah kita ubah jadi 100. Nah, lalu sekarang kita ke alter table berikutnya. Fungsi alter table berikutnya sama juga di tabel hasil mungkin. Nah, ini fungsi berikutnya yaitu drop column atau drop kolom, menghapus kolom. Oke, misalnya kita akan menghapus satu kolom atau satu field yang ada di salah satu tabel. Ini saya akan menghapus salah satu kolom dari tabel hasil. Mungkin saya akan menghapus dari yang tadi saja, keterangan laporan. Nah, mungkin seperti itu saja query-nya. Kita coba jalankan. Ya, sukses. Kita cek. Oke. Ya tadi field keterangan laporan itu sudah hilang, sudah tidak ada, berarti sudah terhapus. Nah, lalu untuk alter table mungkin itu saja. Kita lanjut ke fungsi drop table, fungsi drop untuk menghapus tabel dari dalam database. Misalnya kita mau hapus tabel hasil saja, tabel hasil misalnya. Kita akan menghapus tabel hasil. Oke, kita hapus. Oke, sukses. Kita bisa cek sekarang di show table. Oke, ini tabel yang ada di database pengaduan masyarakat, hanya tinggal masyarakat, pengaduan, petugas, dan tanggapan. Yang tadi kita sudah membuat tabel hasil. Karena sudah dihapus, jadi tabel tersebut hilang. Oke, untuk DDL mungkin sekian. Kita lanjut sekarang ke fungsi yang berikutnya, yaitu fungsi DML. Fungsi DML. Oke, untuk fungsi DML sendiri ini digunakan untuk memasukkan data-data yang ada ke dalam suatu tabel. Misalkan fungsi yang pertama itu ada insert into. Insert into digunakan untuk masukkan data ya. Insert into, lalu nama tabelnya misalnya masyarakat. Lalu kita ketikkan field apa saja yang ada di tabel masyarakat tadi. Jadi masyarakat, nama, alamat, nomor telepon. Lalu kita bisa di bawah saja mungkin. Lalu kita gunakan values, itu isinya apa gitu, maksudnya isinya ini harus berurutan ya. Jadi misalkan kalau yang pertama berarti dia ID masyarakat, yang kedua itu nama, yang ketiga itu alamat, dan yang keempat itu nomor telepon. Yang pertama ID masyarakat, kita bisa isi 1. Oke, nama mungkin nanti petik ya Bayu, supaya berbeda antara numerik sama teks. Oke, alamat, dalam, nomor telepon 28. Oke, ini. Terus kalau kita ingin menambahkan data berikutnya, kita bisa kasih koma saja. Kita ketikkan lagi, misalkan yang kedua Yogi, itu alamatnya di Tibu Benang misalnya. Lalu nomor telepon 628 mungkin seperti itu. Data yang ketiga mungkin kita cukup buat 3 data saja.
Tiga Wisnu, alamatnya bukan, lalu nomor teleponnya. Oke, mungkin seperti ini untuk memasukkan data di tabel masyarakat. Kita coba. Oke, sukses. Nanti kita cek setelah kita mengisi data-data semua. Nah, untuk mengisi data ini saya juga sudah siapkan supaya durasinya tidak lama. Nah, tadi masyarakat sudah, sekarang kita ke pengaduan. Giliran sukses. Kita selanjutnya itu di petugas, sukses juga. Dan terakhir tanggapan sukses juga. Lanjut ke query berikutnya, yaitu ke query select. Select ini untuk menampilkan data yang ada di dalam sebuah tabel. Nah, select yang pertama mungkin select, mungkin kita cek dulu ya, salah satu tabel apakah benar atau tidak isinya tadi. Lalu kita cek masyarakat. Oke, tadi sudah ada. ID-nya 1, namanya Bayu, alamatnya Dalung, nomor telepon sekian. ID masyarakat 2, nama Yogi, alamat Ibu Benang, nomor telepon sekian. ID masyarakat 3, nama Wisnu, alamat Kerobokan, nomor telepon sekian. Oke, mungkin sudah benar ya. Kita mungkin kita mau ngecek berdasarkan kita cuma mau lihat ID masyarakat dan namanya saja. Itu mungkin misalnya kita bisa coba dengan query seperti ini. Select bintang from, tabelnya apa, masyarakat. Maaf, karena tadi kita cuma memilih ya, jadi kita bisa mengetikkan beberapa saja. Select di ID masyarakat, lalu nama, lalu from, baru nama tabelnya masyarakat. Kita cek. Nah, yang tertampil di sini hanya ID masyarakat dan nama sesuai yang kita perintahkan tadi. Oke, kita lanjut ke select yang berikutnya, yaitu order by. Ya, mungkin order by. Mungkin kita bisa cek tabel tanggapan. Order by ini fungsinya untuk mengurutkan atau menampilkan berdasarkan apa. Misalkan kita ngecek di tabel tanggapan order by, kita dari mungkin di sini untuk tanggapan bayar, mungkin bayar terus DSC ini descending atau dari besar terkecil. Kita coba. Nah, ini keluar bahwa kalau kita tadi menjalankan query ini akan keluar tabel tanggapan, lalu diurutkannya berdasarkan bayarannya berapa. Itu dari yang terbesar ke yang terkecil. Ini 325, 250, 175 dan 100. Sudah benar ya. Lalu kita ke yang selanjutnya, mungkin kalau kita ingin menampilkan beberapa data saja, misalkan kita ingin menampilkan seperti yang di atas tadi, beberapa saja. Select ID tanggapan, lalu ID pengaduan,
bayar. Lalu kita bisa ketikkan order by. Mungkin kita kasih di pengaduan berdasarkan jadi pengaduan itu ASC scanning. Coba kita coba. Oh, error. Mungkin ada kesalahan. Oh, sorry, from-nya belum. Jadi tabel mana? Tanggapan. Baru order by pengaduan. Oke, nah ini sudah keluar berdasarkan ID pengaduan. Nah, diurutkan ya dari ID pengaduan yang terkecil sampai yang terbesar 1, 2, 3, 4. Nah, ini ID tanggapannya teracak dan bayarnya juga teracak. Berarti sudah benar ya. Lalu kita lanjut ke select selanjutnya itu select where, mungkin ya where yang kita di tabel tanggapan where ini berfungsi untuk menampilkan berdasarkan apa dan di mana. Itu misalnya gini, where ID petugas di tabel tanggapan ID petugas itu sama dengan 2 misalnya. Lalu kita bisa pakai group by. Nah, kita sekalian jelaskan group by di sini apa. Nah, kita coba dulu ya supaya lebih paham. Misalkan gini. Nah, di sini fungsi dari where dan group by ini menampilkan di tabel tanggapan. Lalu jika di mana ID petugasnya 2, maka dia akan ditampilkan. Kalau dia bukan ID petugasnya selain 2, dia tidak akan ditampilkan. Lalu di group by dengan ID petugas, diurutkan dengan ID petugas. Tapi karena di sini ID petugas hanya 1, jadi terlihatnya tidak mengurut. Tapi kalau misalkan dia ada banyak ID petugasnya yang 2, jadi sini akan terurut nanti berdasarkan ID petugas yang nomor 2. Jadi nanti di sini 2 semua gitu. Oke, seperti itu. Nah, kita ke where yang berikutnya. Mungkin sekarang kita ke where yang biasa tanpa group by tadi. Saya ke petugas, mungkin petugas where karena kita ingin mencari alamat gitu, mencari alamat petugas dari tabel petugas yang mungkin alamatnya itu sini tadi ada Canggu. Mungkin kita cari yang alamatnya itu Canggu. Nah, oke. Coba. Nah, yang petugas yang alamat dari Canggu itu adalah Budi. Jadi ini sudah benar ya, karena yang alamatnya di Canggu ini cuma si Budi. Yang lain itu adanya di Muding dan di Munggu. Nah, kita coba sekarang berapa sih yang petugas yang ada di Canggu itu kan tadi kan kita sudah kan misalnya ini ada banyak datanya. Nah, kita kan tidak capek gitu kalau mau ngitung. Jadi mungkin kita bisa pakai query dengan tambahan count untuk menghitung jumlah data, maksudnya jumlah record data yang ada dari petugas yang beralamatkan dan alamatnya tuh di Canggu. Select count bintang, lalu namanya misalkan kita kasih alias, mungkin nanti untuk kasih mungkin hasilnya nanti saya bisa jelaskan langsung saja. Jumlah petugas itu mungkin from
dari tabel apa, dari tabel petugas, di mana alamatnya Canggu. Oke, ini. Nah, ini keluar jumlah petugas yang tadi kita sudah aliaskan. Ini jumlah petugas 1. Nah, tadi kan benar itu hanya si Budi saja yang asalnya dari Canggu. Oke, ini sudah benar berarti ya. Lalu mungkin kita ingin mencari petugas yang alamatnya itu ada, kita lupa nih, misalnya kita lupa alamatnya itu di mana ya, Canggu apa Munggu ya gitu. Mungkin kita bisa cari nama yang sama di belakangnya, kayak Canggu dan Munggu itu kan yang sama di belakangnya kayak Nggunya gitu. Jadi kita mungkin cari berdasarkan kata Nggunya itu. Kita coba ya, select bentang from dari tabel petugas di mana alamat. Nah, di sini menggunakan fungsi like. Like itu mirip dengan kata apa sih yang ingin dicari tapi kita lupa gitu. Nah, like lalu persen, kita tulis Nggu, kan tadi kita mau cari kata Nggu, itu si persen ya. Nah, kita tutup, bisa kita cek. Nah, di sini ada muncul alamat yang ada kata Nggunya. Nah, di sini ada Canggu dan Munggu. Jadi yang alamat dari Canggu itu tadi Budi, yang dari Munggu itu Iwan. Itu. Nah, kita lanjut, mungkin select sudah sekian. Kita lanjut ke update. Fungsi update. Update ini untuk menambah atau merubah dari data yang sudah ada. Mungkin misalkan kita ubah tanggapan dari tabel tanggapan itu set untuk mengganti apa gitu. Misalkan bayarnya kita ganti yang ada angkanya ya, set bayar kita ganti jadi 27.500. Apakah ini benar? Sudah benar atau tidak? Oke, benar. Update tanggapan, set bayar. Oke, sudah benar ya. Nah, misalnya kita ingin kita mengubah lagi ID yang mana yang mau kita ganti. Misalkan kita mau ganti bayar. Tadi kan itu yang saya ganti yang 250, sekarang saya ganti yang 275. Kita cek dulu kali ya, kita dash dulu di sini mungkin. Kita alter, sorry. Select from maksudnya. Select from tanggapan. Nah, semuanya tadi berubah jadi 275. Nah, coba kita misalkan mengubah salah satu saja. Misalkan ini 250. Nah, 250 kita ganti where ID tanggapan. Kan kalau ID tanggapannya 2. ID tanggapan 2 di sini itu ini yang belum diproses. Harga tadi sama ya karena kita ubah semuanya. Nah, kita coba jalankan. Nah, sukses. Kita tampilkan lagi. Nah, sudah berubah. Dia menjadi 250 bayarnya. Oke. Sudah benar. Kita lanjut. Update mungkin sekian. Kita lanjut ke delete. Delete ini menghapus salah satu
data yang ada di dalam sebuah tabel. Misalkan kita ingin menghapus data delete from tabel tanggapan, kita hapus. Kalau kita menghapus, kita hanya mengquerykan ini saja dalam tanggapan, maka semua data yang ada tabel tanggapan ini akan hilang. Jadi karena kita tidak ingin seperti itu, kita hapus salah satu saja. Misalkan kita akan menghapus ID tanggapan yang 4. Tanggapan 4 kita hapus. Nah, sudah benar. Cek. Ya, benar, sudah hilang dia di tanggapannya. Sudah tidak ada lagi. Berarti sudah benar dihapus. Oke. Lalu untuk DML mungkin sekian. Tidak ada lagi fungsi berikutnya. Mungkin sekarang kita lanjut ke fungsi date atau fungsi tanggal. Fungsi untuk menampilkan tanggal, waktu, jam, dan lain-lain. Kalau kita ingin menampilkan waktu yang saat ini terjadi, kita bisa mengetik query yaitu select now. Nah, sekarang itu jam, nah sudah benar, ini jam 18:08 di laptop saya, lewat 12 detik di sini. Sekarang itu tanggal 2021, maksudnya tahun 2021 bulan 12 tanggal 30. Sudah benar ya. Lalu misalkan kita ingin memilih date atau tanggal atau waktu, ya kita coba saja 21 12 kita bedakan satu hari mungkin 20 15 38 misalkan gitu. Kita coba. Nah, tanggal, bulan, dan tahun di sini untuk select date itu sudah muncul, itu sudah benar ya, karena di sini tanggal 29 bulan 12 tahun 2021. Misalkan kita ingin menampilkan tahunnya saja gitu. Tahun year, nama saya Inggris. Nah, benar, tahunnya 2021. Maka kita ingin menampilkan setnya yaitu month, bulannya bulan 12, benar, untuk bulan Desember. Oke, kita sekarang menampilkan tanggalnya, date. Nah, day, sudah benar, day-nya 29, tanggalnya 29. Lanjut, mungkin kita ingin menampilkan jamnya, hour, select hour. Oke, ini jamnya benar, jam 20.15 yang kita sudah inputkan tadi. Lalu menit itu menit bahasa Inggris itu 15, betul. Lalu coba dulu second yang terakhir, detik. Oke, benar, detiknya 38. Oke, untuk fungsi tanggal atau date mungkin sekian. Kita lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi agregasi. Agregasi sendiri ini untuk perhitungan ya, dari dari data-data yang ada. Mungkin tadi saya ingin menambahkan di tanggal, saya lupa. Saya ingin memberikan satu fungsi lagi, yaitu dative. Dative ini digunakan untuk mengurangi tanggal sekarang dengan tanggal yang
sudah lewat. Misalkan kita ingin mencari 2021 12 29 seperti yang di atas tadi. Lalu kita ingin mencari selisih antara tanggal dengan tanggal 15, mungkin tanggal 15 kita duduk, salah, maaf. Oke. Nah, ini selisih antara tanggal 29 dan tanggal 15 itu 14. Berarti sudah benar ya, bahwa selisih tanggal 29 dan 15 itu adalah 14 hari. Oke, kita lanjut lagi ke agregasi. Nah, untuk fungsi agregasi yang pertama ini ada sum. Sum itu digunakan untuk menjumlahkan data. Ini query-nya itu select sum. Terus di field mana sih yang kita mau hitung gitu. Misalkan kita di field bayar. S alias harga. Ini alias nanti keluarnya yaitu di tabelnya nanti ada kata harga. Itu dari tabel tanggapan. Oke, tadi bayar itu di tabel tanggapan ya. Oke, 800.000. Apakah benar? Tadi karena kita sudah ubah, kita cek di sini saja kali ya. Oke, tadi 275 ditambah 275 itu hasilnya, kalau saya hitung di sini 550 ditambah 250 ditambah 250. Saya hitung di kalkulator manual saja supaya tidak terjadi kesalahan. Oke. Nah, ya, ini di sini benar yang sudah saya hitung. Itu hasilnya benar 800.000. Tidak salah. Dan selanjutnya ke yang kedua yaitu count. Sama fungsinya count, select count. Fieldnya apa? Fieldnya bayar. S, kita kasih nama data harga. From tanggapan. Kita cek. Ya, benar. Tadi data yang ada, jumlah record data yang ada di field bayar itu dalam tabel tanggapan ada 3. Jadi benar ya, ada 3. Nah, 1, 2, 3. Oke, benar, 3 field. Lagi ya, 3. Benar berarti. Selanjutnya itu ada select average. AVG itu digunakan untuk menghitung rata-rata ya. Rata dari salah satu field. Kan kita bayar S rata-rata dari tabel tanggapan. Hasilnya sekian ya, 2666666.6667. Itu mungkin rata-rata dari 800.000 tadi. Oke, selanjutnya kita ke min, select min, itu cari nilai minimal, bayar S minimal, atau ya termurah dari tabel tanggapan. Nah, yang termurah tadi benar ya, 250 ya, 250, sisanya 275 ya, benar 250. Kita terus yang terakhir itu ada max, itu mencari nilai tertinggi. Nah, sama
sama saja termahal itu aliasnya from. Nah 275 karena tadi di data hanya 275 dan 250 bahwa tadi benar 275 itu merupakan data terbesar. Mungkin agregasi sekian, kita lanjut ke fungsi yang terakhir yaitu fungsi join. Fungsi join ini digunakan untuk menampilkan tabel dari tabel asal atau tabel tetangga, atau mungkin keduanya. Fungsi join ini ada 3, yaitu yang pertama itu ada fungsi inner, nya sama select from tabel apa. Jadi tabel apa ini bebas saja, tabel apa saja boleh, misalnya masyarakat inner join. Lalu tabel apa, ini tabel tetangga ya, inner join tabel apa, pengaduan misalnya, pengaduan on dalam apa, misalkan masyarakat, tabelnya tadi masyarakat, ID masyarakat gitu, masyarakat, lalu sama dengan pengaduan, tabel tetangganya pengaduan, ID masyarakat. Jadi apa yang ada di ID masyarakat, apa ID masyarakat yang ada di tabel masyarakat dan ID masyarakat yang ada di pengaduan ini akan ditampilkan. Ya, benar. Ini tadi tabel masyarakat, ini 4 file ini sampai di sini. Sampai di nomor telepon ini 1 2 3 4 semua ditampilkan. Lalu yang ada di tabel pengaduan, ini ID pengaduan, ID masyarakat, judul laporan dan isi laporan itu juga ditampilkan. Jadi inner join di sini sudah benar. Kita lanjut ke fungsi berikutnya yaitu left join. Ada pengaduan. Left join. Tanggapan. Jadi tabel asal pengaduan, tabel tetangga tanggapan. On tabel asal tadi pengaduan, detek ID pengaduan misalnya, pengaduan, lalu tanggapan itu ID tanggapan misalnya. Ini tapi bebas saja ya, yang penting kita akan muncul atau tidak gini. Wah, ternyata di ID tanggapan tidak muncul semua karena tidak ada yang sesuai dengan apa yang ada di tabel asalnya atau tabel pengaduan. Mungkin kita coba bandingkan dengan rect join, maka dia berubah atau tidak. Kita samakan saja bedanya di rect join. Right join tanggapan pengaduan ID pengaduan tanggapan ID. Oh, ternyata kita salah query tadi. Kita salah query, jadi tidak muncul semua ternyata. Nah, ini baru benar, maaf. Nah, jadi data yang ada di kiri atau data dari tabel asal itu tertampil semua karena kita menggunakan left join. Tetapi ada data yang tidak sesuai atau tidak sama dengan ID pengaduan. Jadi dia tidak akan ditampilkan. Dia kosong, dia nol ini. Seharusnya di sini nanti ada sebuah data. Jadi kita bisa cek di rect join-nya saja apa data itu. Oke. Karena kita jadi lihat sisi kanannya. Nah, ternyata hilang. Karena data yang di kanan tadi itu dianggap tidak ada. Sudah pasti yang di kiri itu juga dianggap tidak ada.
Jadi apabila yang di kanan kosong datanya, yang di kiri juga ikutan menghilang. Gitu. Fungsi inner dan left ini sebenarnya hampir sama, cuma hanya yang left ini dia mengambil datanya itu cuma dari kiri, sedangkan kalau inner itu mengambil data dari keduanya, dari tabel asal dan tabel tetangga. Kalau left ini cuma dari tabel asal saja, yang right ini cuma dari tabel tetangga saja. Jika dia salah satu tidak ada antara left dan right ini, maka data tersebut tidak akan ditampilkan atau hilang. Mungkin sekian dari demo query yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.